Halo teman-teman BioTV, kembali lagi bersama saya Iwayan Wimartama. Nah, di video kali ini kita akan latihan soal tentang enzim. Nah, bagi kalian yang belum menyaksikan video pertama, yaitu tentang enzim, disarankan dulu untuk menonton video pertama karena ini sangat berhubungan dengan video pertama. Ya, agar kalian juga paham betul apa itu enzim gitu ya. Ya, kita langsung saja bahas soalnya ya. Ya, di sini soal yang pertama. Dalam proses pencernaan makanan dibutuhkan enzim. Pernyataan berikut yang benar tentang definisi enzim adalah ya. Di sini kita di soal pertama disuruh ya untuk mencari definisi enzim gitu. Kita lihat opsi A. Protein yang bersifat katalitik yaitu mempercepat reaksi kimia dalam proses pencernaan makanan dengan ikut bereaksi gitu ya. Jadi opsi A ini apakah benar teman-teman? Ya, opsi A ini salah ya teman-teman ya karena eh, itu A gininya pengertian dia salah di sini ya. Ini benar bersifat katalitik itu benar protein yang bersifat katalitik tetapi dia tidak ikut bereaksi gitu ya. Jadi dia ikut bereaksi di sini dikatakan oleh opsi A jadi opsi A salah ya. Kemudian opsi B. Protein yang bersifat katalitik yaitu menghambat reaksi kimia dalam proses pencernaan makanan dengan ikut bereaksi. Nah, ini juga salah ya teman-teman karena di sini pengertiannya dia adalah menghambat ya. Enzim itu mempercepat dia, bukan menghambat gitu ya. Jadi salah juga opsi B. Kemudian opsi C. Protein yang bersifat katalitik yaitu mempercepat reaksi kimia dalam proses pencernaan makanan dengan tanpa ikut bereaksi. Nah, ini benar ya teman-teman ya. Jadi protein jadi enzim itu adalah protein yang bersifat katalitik yaitu mempercepat reaksi kimia dalam proses pencernaan makanan dengan tanpa ikut bereaksi gitu ya. Jadi opsi C benar ya. Ya, kita coret opsi C karena dia benar. Oke ya. Kalau kita lihat juga opsi D, ini juga bersifat katalitik sih dia ya, tapi pengertiannya menghambat juga, menghambat reaksi. Dan opsi E juga bersifat katalitik tetapi dia memperlambat reaksi ya. Jadi opsi A, B, D, E itu salah. Jadi opsi E yang paling benar. Itu adalah protein yang bersifat katalitik yang mempercepat reaksi kimia dalam proses pencernaan makanan dengan tanpa ikut bereaksi. Ya. Nah, jika kalian masih bingung gitu ya, silakan simak video sebelumnya tentang enzim. Oke, next. Soal berikutnya. Nomor 2. Perhatikan gambar komponen enzim di bawah ini. Gugus prostetik ditunjukkan oleh nomor ya gugus prostetik gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada nomornya. Di sini kita cermati dulu gambarnya kalau ada soal gambar seperti ini. Nah, kalau kalian pahami yang pertama, video yang pertama itu videonya berisi gambar ini ya. Nah, yang dimaksud dengan gugus prostetik itu adalah bagian non protein yang menempel pada sisi allosterik enzim gitu ya teman-teman ya pengertiannya di video sebelumnya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah nomor satu ya teman-teman. Ya, karena ini ada Fe3 plusnya, berarti dia ini kofaktor gitu ya. Jadi kofaktor itu berarti bagian non protein gitu. Ya, berarti gugus prostetik gitu ya. Nah, di sini juga ada opsi pengecoh yaitu nomor E opsinya yaitu 1 dan 4. Itu bukan disebut dengan kompleks 1 dan 4 itu bukan gugus prostetik ya karena nomor 4 dan 2 ini ditunjukkan adalah apoenzimnya gitu. Sedangkan nomor 1 adalah
itu disebut gugus prostetiknya. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang tepat adalah jawabannya adalah A. Oke. Oke, next. Oke, next. Nah, yang ketiga, enzim memiliki sifat-sifat tertentu. Berikut ini yang merupakan sifat-sifat enzim adalah. Nah, itu di video sebelumnya sudah kita bahas juga sifat-sifat enzim itu ya. Jadi jika masih bingung gitu tentang sifat-sifat enzim, silahkan tonton dulu videonya gitu ya. Nah, mari kita bahas ya sifat-sifat enzim ini. Yang opsi A, diperlukan dalam jumlah besar gitu ya. Opsi ini salah. Ya, ini berkebalikan dengan sifat enzim, yaitu diperlukan hanya dalam jumlah yang sedikit ya. Nah, kemudian opsi B, enzim berupa larutan. Ini salah juga. Jadi enzim itu merupakan koloid, ya, bukan larutan, bukan suspensi. Kan sudah kita bahas di video sebelumnya juga ya. Ya, jadi dia bukan berupa larutan. Jadi salah, ini opsi B ya. Kemudian opsi C, dapat digunakan hanya satu kali. Ini salah juga ya. Kita lihat reaksi enzim itu adalah reaksi bolak-balik. Jadi reaksinya dua arah. Jadi dia akan kembali lagi ke semula gitu. Enzim lagi yang muncul ya di hasil reaksinya itu bersama produk gitu ya. Jadi opsi C juga salah. Kemudian opsi D, bekerja searah. Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi. Itu enzim itu bekerja secara dua arah, bolak-balik itu ya reaksinya. Itu jadi opsi D salah, berarti opsi E pasti benar ya, terpengaruh oleh pH. Ya, benar, opsi E. Enzim itu terpengaruh oleh pH ya, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya itu. Enzim jika tidak dengan pH optimumnya, dia tidak akan bisa bekerja gitu ya. Kalau kita tukar-tukar itu posisinya, enzim pepsin ditukar ke suasana basah gitu, nanti dia tidak akan bisa bekerja karena bukan pH optimumnya yang spesifik gitu ya. Kita sudah bahas itu. Oke, soal selanjutnya. Nah, perhatikan gambar mekanisme kerja enzim di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, mekanisme kerja enzim yang sesuai adalah. Nah, kita cermati dulu gambarnya gitu ya, teman-teman. Nah, di sini dari awal enzimnya itu tidak berubah sisi aktifnya setelah dia melakukan kompleks enzim dan substrat gitu ya. Nah, di mekanisme kerja enzim kan ada dua tipe ya, sesuai, yaitu teori lock and key atau gembok kunci, dan yang satu lagi itu teori ketepatan induksi gitu ya. Jadi jawabannya ini adalah dia tidak berubah sisi aktifnya gitu, kaku dia, tidak fleksibel. Jadi jawabannya adalah sudah pasti A itu ya, lock and key ya, bukan opsi B ini mengecoh ya. Lock and fit ini bukan, ketetapan induksi bukan, flexibility bukan, dan induksi itu juga bukan ya. Jadi jawabannya adalah A yang tepat gitu ya. Jawabannya yang tepat adalah A itu. Oke. Soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 5. Dalam melakukan kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, kecuali ya. Jadi di soal ini kita akan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, tapi kita mencarinya jawaban yang salah gitu ya. Jadi opsi A itu suasana asam, itu benar karena enzim dipengaruhi oleh pH. Kemudian opsi B, temperatur tinggi, ya ini benar juga karena enzim itu dipengaruhi oleh suhu. Kemudian ion logam Ca, Mgni, Mn, dan Cl ini juga benar. Ini merupakan kofaktor dari enzim. Ya, ini juga berpengaruh. Dan kemudian opsi D, inhibitor kompetitif yang menempel pada sisi allosterik enzim. Nah, ini salah. Ya, inhibitor kompetitif itu adalah inhibitor yang
menempel pada sisi aktif enzim gitu ya. Dari katanya itu kompetitif, berarti dia berkompetisi dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif dari enzim gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu tadi pembahasan soal latihan kita tentang enzim. Sampai jumpa di video selanjutnya.